Sidoarjo. Alhamdulillah saudara-saudari semua ini sedang berupaya untuk menuju S3, menyelesaikan S3. Dengan doakan supaya semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Baik, kita hari ini karena parenting, kita akan mulai dengan realita hari ini. Ibu, orang-orang hari ini memulai teori pendidikan tinggi sekali dengan berbagai macam teorinya. Padahal sebagian yang membuat teori-teori pendidikan itu orang-orang yang bahkan tidak kenal dengan Tuhan. Bahkan ada sebagian dari mereka orang-orang yang mohon maaf jauh dari akhlak yang baik, dan ini dimakan dan dipelajari di bangku-bangku kuliah, di bangku-bangku sekolah kita hari ini. Padahal Islam itu agama yang sangat sempurna, baik ajaran maupun amalan dan prakteknya. Islam sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang lahir, bahwa manusia-manusia yang hadir dengan ajarannya mampu melahirkan generasi-generasi yang terbukti baiknya, terbukti berdampaknya, dan terbukti suksesnya. Salah satunya yang kita ambil ibrahnya adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik anak-anaknya, mendidik generasinya, menyiapkan generasi setelahnya. Karena memang kita perlu khawatir kalau sampai kita meninggalkan anak-anak atau generasi yang lemah. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan hendaklah kita semua takut kalau kita meninggalkan generasi yang di'afa. Di'afa itu kalau dalam bahasa Arab katanya disebut dengan isim nakirah. Ya, fungsinya untuk menunjukkan keumuman. Ketika Allah sebutkan di'afa, lemah, berarti lemahnya umum. Dia bisa jadi lemah fisiknya, lemah hartanya, lemah dunianya, dan na'udzubillah lemah agamanya. Dan ini Allah trigger, Allah memberikan kepada kita, hei kamu, jangan sampai kamu tinggalkan generasi yang lemah. Lemah fisiknya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia tergantung dengan orang tua. Atau lemah dunianya, lemah hartanya, sehingga dia cenderung diremehkan, menjadi orang yang hanya menonton di sudut lapangan. Atau na'udzubillah lemah keagamaannya, lemah keislamannya, sehingga mungkin dia sukses, mungkin dia gemilang di dunia, tapi ternyata dia jauh daripada keimanan, jauh daripada agama dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim hadir sebagai sosok keluarga, ayah dan ibu dan anak yang benar-benar berhasil menunjukkan bahwa rumah adalah tempat terbaik untuk membuat pendidikan yang baik. Baik, kita mulai dengan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendoakan anaknya seperti ini. Rabbij'al hadza baladan aminan. Coba jangan simak doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memulai mendoakan anaknya. Dia mulai dengan doa Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Pertanyaannya, waktu itu Nabi Ibrahim di Mekah, Nabi Ibrahim di tempat yang aman. Kenapa Ibrahim mendoakan anak generasinya dimulai dengan tempat yang aman, negeri yang aman? Tapi sebelum kita menjawab itu, Ibrahim sebelum mendidik anaknya, dia mulai dengan doa. Ibu, Bapak, ini yang sering kita lupakan. Kita ingin anak yang saleh,
kita ingin anak yang sukses, tapi kita ini mendoakan anak separuh-separuh. Mendoakan anak hanya kita ingat saja. Siapa di antara kita yang sengaja bangun pada malam hari, tahajud, sholat 2 rakaat, dengan sengaja mengucurkan air mata mendoakan anak-anaknya? Padahal jangan salah, Imam Bukhari itu menulis kitab judulnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab hadis yang kesohihannya, yang semua isinya itu para ulama anggap benar, paling benar setelah Al-Quran. Nah, ibu tahu bahwa Imam Bukhari itu pernah mengalami kebutaan. Bayangkan, ulama segitu cerdasnya, segitu pintarnya, pada masa kecilnya ternyata Imam Bukhari itu pernah buta matanya. Ketika mata Imam Bukhari itu buta, ibunya Imam Bukhari ini senantiasa bangun pada malam hari mendoakan. Dia bangun salat malam setiap malam mendoakan Imam Bukhari supaya matanya, kesembuhan matanya kembali dari awal. Setiap malam dia bangun sampai pada Senin malam, ibunya Imam Bukhari bangun tahajud, kemudian setelah tahajud mendoakan anaknya tertidur kembali. Ketika tidur kembali, apa yang terjadi? Ibunya Imam Bukhari dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibu Imam Bukhari, "Wahai perempuan, bangunlah, anakmu sudah dikembalikan matanya, penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Terbangun, terperanjat ibunya Imam Bukhari, bangun. Setelah bangun, dia membangunkan anaknya. Betapa kagetnya beliau, ternyata pandangan atau penglihatan anaknya sudah kembali seperti sedia kala, sudah bisa melihat lagi. Ini menunjukkan bahwa doa orang tua, doa ibu, doa ayah itu, orang tua ini bilang dulu, mengatakan doa orang tua itu seperti belahan pisau, tidak mungkin tidak putus, pasti putus, pasti dikabulkan. Maka dengan ibu, kalau marah, kalau panggil kepada anak, hati-hati dengan ucapan. Nah, setiap yang keluar, dia menjadi doa. Jangan pernah mendengar atau pernah tahu Syekh Abdul Rahman Asy'ari. Beliau ini tarik yang suaranya murattalnya sudah didengar di seluruh dunia. Tarik murattalnya sangat terkenal. Kita sering mendengar suara beliau di tempat Imam Mekah dan Imam Madinah. Ketika saya sudah kecil, sama seperti adik-adik dengan anak kecil. Ketika saya sudah kecil, ibunya satu hari bikin adonan roti. Ketika ibunya bikin adonan roti, saya sedari kecil itu main di luar rumah, main pasir. Ketika ibunya sedang mengadon roti, bikin adonan roti, ditinggal sama ibunya ke dapur. Saya sudah masuk tangannya yang kotor, bekas tanah-tanah, habis dia main, dipegangnya adonan roti ibunya. Nah, diucel-ucel pakai tangannya kotor tadi, adonan roti ibunya. Kira-kira apa respon ibunya? Kalau jenengan gimana responnya? Anak seumuran seperti ini masuk ke rumah, jenengan lagi bikin catering atau apa misalnya, adonan yang banyak dinyanyi sama anak jenengan. Gimana reaksinya? Marah. Gimana marahnya? Ibunya saya sudah itu tidak marah, tapi marahnya berbeda ternyata. Beliau mengatakan, "Ilhab asa Allah yaj'alaka imaman haramain." Kata beliau, "Pergi kamu," maksudnya keluar. Semoga Allah menjadikan kamu imam haramain, imam Mekah dan Madinah. Kalau ternyata 20 tahun berikutnya, anak yang tadi megang roti yang adonan roti ibunya dengan tangan bekas pasir itu ternyata benar-benar menjadi imam haramain, benar-benar
menjadi imam Mekah dan Madinah. Coba bayangkan kalau waktu itu ibunya ngomongnya aneh-aneh, mungkin jadinya nggak jadi imam Haramain, ini jadi imam Jadis mungkin. Tapi karena ibunya malah dan paham mengelola emosinya, sehingga doa yang terkeluar doa yang baik-baik. Maka jangan ibu marah, jangan marah dengan kata-kata yang berpotensi akan menjerumuskan anak-anak kita, berpotensi akan menyebabkan anak kita susah. Kalau marah, keluar supaya nanti jadi orang sukses, atau bagaimana supaya dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita mulai dengan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kenapa Ibrahim memulai dengan negeri yang aman? Nabi Ibrahim sudah mengatakan kepada kita, kalau mau mencari tempat pendidikan bagi anak, yang pertama pastikan kondisi tempat belajar itu tempat yang aman, tempat yang kondusif, tempat yang baik, guru-gurunya guru-guru yang baik, tempat belajarnya tempat belajar yang baik, madrasahnya madrasah yang baik, aminan. Karena tempat lingkungan itu akan sangat mempengaruhi anak kita. Kalau kita salah menempatkan tempat, menempatkan lingkungan anak kita, maka akan sangat susah untuk berubah ke depan. Bapak-bapak, ada yang dalam burung? Ada yang dalam burung? Ada ya? Jenengan kalau dalam burung, burungnya macet, nggak mau bunyi, atau pelihara burung baru yang nggak mau bunyi, apa yang jenengan lakukan? Apa yang penghobi burung lakukan? Dia akan beli masteran. Dengan burung masteran. Masteran itu burung yang dibeli, bunyinya itu untuk mengundang bunyi burung yang lain. Nah, jadi dibeli burung itu supaya burung yang lain itu berbunyi. Nanti kalau masteran itu nembak, bunyinya kan nembak, burung yang lain juga ikut berbunyi. Burung saja ibu, kalau ketemu masteran yang tepat, potensinya keluar. Kalau ketemu lingkungan yang tepat, teman yang baik, guru yang baik, potensinya keluar. Apalagi dengan anak. Anak itu kalau ketemu masteran yang tepat, teman yang baik, guru yang baik, lingkungan yang baik, tempat yang baik, potensinya akan keluar. Tapi kalau salah kita menempatkan tempatnya, maka jangankan potensinya yang keluar, bahkan potensi yang ada pun akan hilang. Maka Ibrahim sedang mengajarkan kepada kita, ij'al hadza baladan aminah. Pastikan tempat anak belajar itu tempat yang aminah. Yang kedua, Ibrahim mengajarkan kepada kita, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Kata Ibrahim, doa selanjutnya adalah, ya Allah, jauhkan anak saya, keturunan saya dari menyembah berhala. Ini maksudnya keimanan. Menariknya, Ibrahim tidak hanya mengatakan anaknya, tapi dianya. Padahal Ibrahim itu nabi yang status keimanannya tidak mungkin dilakukan lagi. Tapi dia memulai doanya, ya Allah, jauhkan saya dan jauhkan anak saya dari menyembah berhala. Maksudnya dari ketergelinciran iman. Maka ini rumus, kalau buah durian tidak mungkin menjatuhkan mangga, rambutan tidak mungkin berbuah manis. Anak yang soleh mesti lahir dari ayah yang soleh. Anak yang salihah mesti lahir dari ibu yang salihah. Maka tugas kita adalah orang tua. Kita memang mungkin belum menjadi orang tua yang baik, atau belum menjadi orang tua yang sempurna ideal bagi anak kita. Tapi ketidaksempurnaan, ketidakidealan itu tidak meninggalkan ikhtiar kita untuk menjadi yang terbaik bagi anak kita. Terbaik pertama dalam hal keimanan. Bapak Ibu, bukan hanya jenengan, saya orang tua, ayah itu sampai hari ini tidak bisa baca Quran, belum bisa
Yang bisa baca Al-Quran itu adalah ibu. Tetapi tidak ada anak-anaknya, anak ayah itu yang Al-Qurannya tidak selesai, semuanya selesai. Ayah tidak bisa baca Al-Quran, tapi tidak ada anaknya yang tidak selesai bacaan Al-Qurannya. Nah, bagaimana ayah yang tidak bisa baca Al-Quran menyelesaikan bacaan Al-Quran anaknya? Ayah saya itu, kalau saya ngaji jam 4, dari jam 4 itu sampai selesai ngaji, ayah tidak pulang, nunggu di depan sana, main ngobrol, minum kopi dengan temannya. Pokoknya kalau saya belum selesai ngaji, ayah tidak pulang. Nanti kalau selesai ngaji, baru ayah beraktivitas yang lain. Padahal dia tidak bisa baca Al-Quran. Nah, kemudian pernah satu hari kami bertanya, kenapa ya segitunya? Simpel ayah menjawab, bapak dulu, ayah dulu tidak bisa, maka anak itu harus lebih bisa. Alhamdulillah hari ini anak-anaknya semuanya bisa. Maka bapak ibu tanamkan yang pertama, jatuh benih wabaninya anak budak asnam. Jangan sampai anak kita, generasi kita menjadi generasi yang tergelincir dari iman. Yang ketiga, doanya dari Ibrahim, Rabbana liyuqimas sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Selanjutnya Nabi Ibrahim katakan, ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang mendirikan sholat, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan menjadikan hati manusia cenderung kepada anak-anak kami. Coba, Nabi Ibrahim itu tidak, dalam doanya tidak sama sekali menyebutkan, ya Allah, jadikan anak kami anak yang kaya, tapi liyuqimas sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan manusia cenderung cinta kepada anak-anak kami. Ini doanya orang pintar, doanya orang cerdas. Nabi Ibrahim mengatakan, pertama, jadikan anak kami mendirikan sholat. Orang mendirikan sholat itu harus ada seperangkat airnya, pakaian yang menutup auratnya, tempat sholatnya, kendaraan kalau dia mau sholat ke masjid. Tapi Nabi Ibrahim tidak ngomong, ya Allah, sediakan anak saya air, pakaian yang baik, kendaraan yang baik. Tidak, Nabi Ibrahim cukup ngomong, liyuqimas sholat, supaya anak saya bisa mengerjakan sholat. Secara tidak langsung, Nabi Ibrahim sedang mengatakan, ya Allah, sediakan bagi anak saya pakaian yang baik, apalagi kendaraan yang baik, tempat sholat yang baik, lingkungan yang baik. Begitulah berdoa. Doa itu harus cerdas dengan strategi seperti Nabi. Nabi tidak menyebutkan, ya Allah, kayakan anak saya, ya Allah, jadikan tidak perlu, cukup mengatakan liyuqimas sholat. Karena orang kalau sholat bisa menegakkan sholat dengan baik, itu pakaiannya akan Allah jaga, tempat dia sholat akan Allah jaga, airnya akan Allah jaga, semuanya Allah jaga. Dan menariknya di ayat berikutnya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan nembak lagi, jadikan anak saya, anak kami, anak kehidupan ini menjadi orang-orang yang dicintai manusia. Ibu, orang dicintai manusia itu karena 3 hal. Saya ulangi, orang dicintai manusia itu karena 3 hal. Yang pertama, orang dicintai manusia karena dia dicintai Allah. Orang dicintai manusia karena dia dicintai Allah. Allah itu kalau mencintai manusia, mencintai satu orang, Allah akan berfirman kepada para malaikat, ya malaikat, saya mencintai fulan, maka kalian saya perintahkan untuk mencintai dia dan masukkan ke dalam hati seluruh makhluk di muka bumi, agar seluruh makhluk di muka bumi pun mencintai dia. Maka Allah sedang mencintai seseorang, Allah akan buat semua yang ada di bumi cenderung atau dekat kepada dirinya. Yang kedua, orang itu akan dicintai kalau dia zuhud. Zuhud itu, kata Nabi,
fadhhab yuhibbaka nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud itu ibu bukan berarti tampilan apa adanya dengan sederhana, tidak. Zuhud itu orang yang sudah kaya tetapi memilih sederhana, itu baru zuhud. Tapi kalau orang hidupnya masih melarat, susah, memang tidak punya, kemudian dia ngomong iswak rokok, zuhud lain, itu bukan zuhud namanya. Itu tidak punya pilihan lain. Zuhud itu dia mampu, dia punya, tapi dia meninggalkan atau tidak terlalu cenderung, tidak terlalu senang terhadap hal-hal yang demikian. Itu namanya zuhud. Sehingga di mata manusia dia menjadi orang yang terhormat. Kemudian yang ketiga, orang yang akan dicintai manusia itu salah satu amalannya sering memberi hadiah. Tahadu sering memberi hadiah, maka kalian akan dicintai. Nah, tiga-tiga ini salah duanya, zuhud dan tahadu dan sering memberi hadiah, hanya bisa dimiliki, diamalkan oleh orang yang kaya, orang yang banyak duitnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anak kami anak yang kaya, banyak duit. Tidak. Nabi Ibrahim cukup katakan ij'al afidatan minan nas tahwil ilaihim. Jadikan anak kami ya Allah anak yang manusia cenderung, manusia senang kepadanya. Jadi begitu juga. Jangan terfokus pada bagaimana anak itu mengumpulkan isi, mengumpulkan materi, tapi fokuslah bagaimana manusia nanti cenderung kepada dirinya. Baik. Baru Nabi Ibrahim melanjutkan warzuqhu minas samarat. Ya Allah, berikan dia buah-buahan. Dengan sebelah salah satu negara yang paling banyak buah-buahannya dari mana? Tahu? Salah satu negara yang paling banyak buah-buahannya ternyata Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, adakah pohon apel, pohon durian, pohon anggur di Mekah dan Madinah? Tidak ada. Tapi kenapa buah-buahan selalu ada di sana? Ini berkahnya, doanya Nabi Ibrahim. Pohonnya tidak ada, buah-buahannya tidak ada, batangnya tidak ada, tapi buahnya tidak pernah putus. Segitu banyak orang naik haji umrah setiap tahunnya, buahnya tidak pernah putus. Ini berkahnya doa Nabi Ibrahim. Sama ibu, kalau doa ini berhasil, anak-anak kita mungkin tidak menanam, mungkin tidak punya pohonnya, mungkin tidak punya sumbernya, tapi rezekinya tidak akan putus. Yang dia punya tidak akan putus. Begitu pula dengan ilmu. Anak itu kalau doanya berhasil, tirakat orang tuanya berhasil, mungkin dia di sekolah biasa saja, mungkin dia di sekolah guru-gurunya tidak mengajarkan, tapi Allah akan buat alam dan sekitarnya mengajarkan. Di sekolah tidak diajarkan, tidak ada gurunya mengatakan, anak ini bagaimana orang tuamu mendidikmu, bagaimana orang tuamu susah payah menyekolahkan kamu. Mungkin di sekolah guru-gurunya tidak menyebutkan itu, tapi ketika dia pulang, buka dia sepatu di depan pintu, dia lihat guru emprit sedang bawa makanan ke sarang anaknya. Pulang pergi, lalu dia berpikir, oh seperti ini orang tua susah-susah menghidupi saya. Oh seperti ini orang tua susah-susah mencari makan untuk saya. Gurunya tidak mengajarkan, sekolah tidak mengajarkan, tetapi Allah jadikan alam dan sekitarnya mengajarkan dia. Maka jangan khawatir dulu. Kalau prosesnya benar, di rumahnya itu benar, maka Allah akan jadikan anak-anak kita alam dan sekitarnya yang akan mendidiknya. Baik, yang terakhir, karena ini banyak ibu-ibunya, saya akan menyampaikan beberapa kisah ibu-ibu yang luar biasa dalam mendidik anaknya.
Yang pertama ada ibu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini ulama besar sekali, salah satu ulama mazhab yang terkenal. Beliau ini single parent atau tanpa ayah. Nah, Imam Ahmad ini anak yang berbeda, imam yang berbeda dari imam-imam yang lain. Dia tidak mondok kecil, tetapi didikannya adalah didikan ibunya, didikan emaknya. Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya Imam Ahmad itu setiap subuh, sebelum sholat subuh, beliau bangunkan Imam Ahmad kecil, dibangunkan, dipakaikan baju, dimandikan, lalu digandeng. Tangannya Imam Ahmad digandeng melewati gelapnya malam, menyusuri jalan yang sempit menuju masjid untuk sholat berjamaah, kemudian ikut taklim, kemudian pulang. Dan ini dilakukan terus berulang-ulang sampai Imam Ahmad besar, kemudian besar ibunya. Sampai mana tadi? Sampai Imam Ahmad besar, sampai Imam Ahmad bisa menuntut ilmu. Yang berperan besar adalah ibunya, membawa setiap pagi bagaimana anaknya istiqomah dalam beribadah. Yang kedua ada ibu namanya Fatimah binti Ubaidillah. Ini ibunya Imam Asy-Syafi'i. Jangan semangat, Imam Asy-Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Apa yang dilakukan ibunya Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengerahkan seluruh hartanya demi membawa anaknya menuju tempat ilmu, menuju tempat pondoknya, sehingga anaknya di usia 7 tahun, ibunya Imam Syafi'i ini, anaknya di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Apa yang dilakukannya? Ibu Imam Syafi'i mencari tempat yang baik, dibawa Imam Syafi'i ke Arab Badui, ke suku Quraisy, supaya Imam Syafi'i tidak kehilangan nasabnya, bangsa Quraisy, dan belajar bahasa Arab dengan baik. Ini dua role model ibu. Ini dua role model ibu rumah tangga. Ada ibu rumah tangga yang membawa anaknya ke pondok, seperti ibunya Imam Syafi'i. Ada ibu rumah tangga yang tidak membawa anaknya ke pondok, seperti ibunya Imam Ahmad. Dua-duanya sama-sama berpotensi melahirkan ulama besar kalau cara dan tarikat-tirakatnya benar. Tapi dua-duanya sama-sama berpotensi tidak melahirkan apa-apa kalau cara dan treatmentnya salah. Yang melahirkan anaknya di pondok bagus dan akan menjadi ulama besar kalau ibunya di rumah juga mengamalkan ilmu-ilmu, mengamalkan ajaran Islam yang baik. Ibu-ibu yang tidak menitipkan anak di pondok juga akan melahirkan anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat kalau cara dan tirakatnya benar. Saya S1, S2, dan mau S3 semuanya beasiswa dari Kementerian Agama. S1 saya 2 kali, satunya pendidikan ulama, satunya ilmu hadis. Dua-duanya beasiswa. Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu ibu, syaratnya pertama harus bisa baca kitab. Bahasa Arabnya harus di luar kepala. Saya bersaing dengan ribuan, ratusan siswa yang saat itu sudah mendaftar. Satu di antara banyak mahasiswa yang mendaftar itu, salah satu di antara saya dan saya tidak pernah mondok sama sekali. Yang lainnya dari pondok, saya tidak pernah mondok sama sekali. Belas tidak pernah mondok. Daftarlah saya untuk dapat beasiswa pendidikan ulama.
Qadarullah di antara ratusan bahkan ribuan yang daftar, salah satu di antara nama yang lulus itu nama saya. Lulus kami kuliah itu pendidikan asrama, full beasiswa, dan kalau keluar akan dikeluarkan wajib mengganti dana. Syaratnya selama kuliah tidak boleh ada 1D-nya, tidak boleh ada 3C-nya, IPK tidak boleh di bawah standar, harus dari standarnya. Kalau sampai kurang maka kami akan dikeluarkan. Qadarullah, alhamdulillah saya termasuk di antara 30 yang diterima, hanya 20 yang diluluskan. Saya termasuk di antara 20 yang diluluskan itu. Apa yang menjadikan kami anak-anak setelah seperti ini, saya mempelajari apa yang menjadikan kami bisa sampai pada level itu. Ternyata setelah dilihat, setelah dicek, ternyata yang menjadikan kami sampai pada hari ini adalah salah satunya orang tua, ibu dahulu. Saya tidak mondok, tapi sore sama seperti ada di sini, wajib TPQ 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat, dari jam 2 sampai maghrib. Wajib TPQ. Kalau nggak TPQ, emak itu akan tidak berhenti ngomelnya. Setelah pulang, setiap hari setelah maghrib kami wajib ngaji di rumah dengan emak. Terus seperti itu. Dan wajib ikut taklim, ikut kajian di masjid. Emak itulah yang mengawalnya. Emak saya itu sakti. Beliau tidak hafal Al-Quran, tapi saya kalau baca Al-Quran, kalau salah, beliau tahu salahnya. Tapi saya tanya tidak hafal, memang tidak hafal. Tapi kalau saya baca, kemudian salah, dia yang tahu salahnya. Saya tanya, kenapa bisa tahu salahnya? Nah, ternyata kata beliau, naluri itu. Kalau anaknya grogi, pasti salah. Tapi kalau anak dia bacanya, pasti benar. Nah, itulah yang menjadikan kami percaya bahwa ibu, meskipun anak kita tidak mondok, bahwa ibu, meskipun anak kita tidak masuk pesantren, meskipun anak kita sekolah di rumah sekalipun, kalau rumah itu menjadi madrasah yang benar, kerjasama antara ayah dan ibu itu baik, doanya baik, tirakatnya baik, maka anak-anak itu pun tidak akan kalah dari anak-anak yang dilahirkan di pondok, anak-anak yang sekolah di luar dan baik sebagainya. Tinggal kita menjalankan dengan baik saja. Baik, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih 40 menit saya bicara, tidak satu lama. Orang kuliah saja 40 menit. Apalagi kita ya, bukan manusia awal tidak lagi di bangku baru kuliah. Fokusnya akan baik, saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ditutup doa atau langsung? Mana? Bu Farida, ditutup doa atau tidak? Farida. Baik, saya kira cukup. Saya tutup terlebih dahulu, nanti kalau terbaik kita buka lagi. Baik, semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, dan lebih dari itu mudah diamalkan dalam kehidupan saya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biar Muharram 1448 Hijriah, TPQ Mumtazah Indonesia tahun 2026. Untuk yang pertama, kategori lomba kolase kelas sabir. Juara 1 diraih oleh Keisha Alia Margareta. Juara 2 Muhammad kategori lomba kolase kelas sawir. Juara 1 diraih oleh Jeisha Fidelia Nasyauti. Juara 2 diraih oleh Areta Zaiba Almira. Untuk selanjutnya kategori lomba menyusun huruf hijaiyah. Untuk kelas sabir, juara 1 diraih oleh Johan diraih oleh Muhammad Hanif Wioka. Kategori lomba menyusun huruf hijaiyah kecil. Untuk kategori lomba menyusun huruf hijaiyah kelas kecil, juara 1 diraih oleh Muhammad Arfa Hidayatullah. Dan juara 2 diraih oleh Amba Herjuna Triatmojo. Ibunda dari Ananda Fano dimangga sangat menyerahkan hadiah Bunda. Mama Fano silakan ke depan. Oke, tak apa-apa. Juara 2 Mas Hani. Juara 1 Mas Buju. Juara 2 kecil Mas Amran. Juara 1 Mas Arfa. Ada kamera pada bersama ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Sambut. Selanjutnya untuk kategori juara lomba tahfidz surat pendek kelas bisa diraih oleh juara 1 Nervina. Juara 2 diraih oleh Elvano Yuga Aselo. Untuk juara lomba tahfidz kelas kecil, juara 1 diraih oleh Atta Raska Zaki. Juara 2 diraih oleh Elviko Zaki. Untuk yang terhormat, Ibunda dari Keisha bisa menyerahkan hadiah kepada Yang baik dong.
Juara 1 kelas kecil Mas Raska. Kelas Kak. Juara 2 Mas Niko. Satu, dua, tiga. Ampun. Makasih. Selanjutnya kategori lomba hafalan doa sehari-hari kelas besar. Juara 1 diraih oleh Nabila Arifin dan Fatan Raffeza. Kategori lomba juara 3-nya diraih oleh Mbak Ocha. Kategori lomba hafalan doa sehari-hari kecil juara 1 diraih oleh Mikaela Bening Putri Asyani. Juara 2 diraih oleh Arsalan Siswan Halim. Juara 3 diraih oleh Fayora. Ibu penyerahan hadiah dari Bapak dari Anang dan Erdi. Beribuan, Mbak. Beribuan. Saking semangatnya di panitia. Teman-teman, ada papa-papanya. Tadi ini yang berbagi dalam rangkaian acara yang akan terlaksana ya. Saya ada jelas telah membawa acara semua sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penampilan Mas Silawati yang akan dibawakan oleh Sanjika dari Devi Mutazati. Teman-teman yang kecil-kecil minta tolong duduk. Tes. Ini adalah acara puncak yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak ketika ada kegiatan maupun ketika pengajian, yaitu Mas Ilawati. Tepuk tangan untuk kelas kali ini. Masih semangat? Masih semangat? Kita
Pak Sony sampun sedanten apa?